Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sobat Mika TV 9, pernahkah Anda mendengar tentang seorang raja yang memiliki kekuasaan yang tak tertandingi? Seorang nabi sekaligus seorang raja yang bukan hanya memimpin manusia, akan tetapi memimpin jin dan hewan. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, seorang pemimpin yang bijaksana yang dianugerahi mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari istananya yang megah, yang terbuat dari kaca, hingga kemampuannya berbicara dengan hewan, dengan burung, dan dengan semut, dan juga mampu mengendalikan angin, dan juga mampu mengendalikan setan, jin, sehingga mereka mau bekerja atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini bukan sekedar legenda, melainkan bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sobat Mika TV 9, di video kali ini kita akan mengupas perjalanan hidup Nabiullah Sulaiman alaihissalam, mukjizat-mukjizat yang dimilikinya, serta bagaimana kisah beliau menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai kisah yang luar biasa ini. Bayangkan sebuah kerajaan yang tak tertandingi, raja yang bukan hanya manusia biasa, akan tetapi juga seorang nabi yang dianugerahi kekuatan luar biasa. Sebuah kerajaan yang dihuni bukan hanya oleh manusia, akan tetapi juga oleh jin yang tunduk patuh, burung, semut, dan bahkan angin pun mengikuti perintahnya. Dialah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, sang raja paling perkasa yang pernah ada di muka bumi ini. Bagaimana kisah Nabiullah Sulaiman? Apa saja mukjizatnya yang membuat dunia terkagum-kagum? Simak kisah luar biasa ini sampai akhir. Mukjizat-mukjizat Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sobat Mika TV 9, Nabiullah Sulaiman alaihissalam memiliki beberapa mukjizat. Di antaranya, Nabiullah Sulaiman mampu memahami bahasa hewan. Di dalam Al-Quranul Karim diceritakan bagaimana Nabiullah Sulaiman berbicara dengan burung hudhud yang nantinya akan membawa surat kepada Ratu Bilqis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqada at-tayru faqala ma liya la arul hudhuda am kana minal ghaibin.
Dan Nabi Sulaiman berkata, "Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Quran Surat An-Naml ayat 20. Sobat Mika TV 9, bahkan semut pun takut dengan kehadiran pasukan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sementara mereka tidak menyadari." Quran Surat An-Naml ayat 18. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam selanjutnya yaitu menundukkan jin yang perkasa. Nabiullah Sulaiman alaihissalam memiliki kekuatan yang luar biasa. Jin dan setan pun tunduk di bawah perintahnya. Di dalam Al-Quranul Karim Surat Shad ayat 37 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyayatina kulla banna'in wa huwas. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Quran Surat Shad ayat 37. Para jin-jin ini bekerja membangun istana Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang megah, hingga para jin mencari mutiara di dasar laut. Tak cuma itu, Nabiullah Sulaiman alaihissalam juga diberikan bisa mengendalikan angin, sehingga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap. Di dalam Al-Quran Surat Saba ayat 12 di sana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha huduha syahru wa rawahuha syahr. Dan kami tundukkan pula angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. Quran Surat As-Saba ayat 12. Sobat Mika TV 9, bayangkan dengan kekuatan ini Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya hanya dalam hitungan jam. Mukjizat Nabiullah Sulaiman alaihissalam selanjutnya yaitu istana kaca yang menakjubkan. Kemewahan, kemegahan kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam mencapai puncaknya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam membangun istana kaca yang sangat luar biasa. Ketika Ratu Bilqis datang berkunjung, Ratu Bilqis melihat lantai istana tersebut seperti kolam air, sehingga Ratu Bilqis mengangkat pakaiannya agar tidak basah. Di dalam Al-Quranul Karim Surat An-Naml ayat 44 di sana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qila laha udkhuli syarr falamma ra'adhu hasibatuhu luddatan wa kasafat an saqiha.
Maka ketika dia, Bilqis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan dia pun menyingkapkan betisnya. Quran Surat An-Naml ayat 44. Sobat Mika TV 9, sejarah para nabi memang selalu penuh hikmah dan penuh keajaiban. Pada suatu hari, Nabiullah Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia hingga ia menemukan sesuatu yang menakjubkan. Menemukan sebuah kubah yang terbuat dari permata bercahaya. Di dalamnya ada seorang pemuda misterius. Nabiullah Sulaiman alaihissalam dikenal memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk mengendalikan angin, mengendalikan jin, dan mengendalikan binatang. Nabiullah Sulaiman bepergian dengan kekuatan yang diberikan Allah SWT, melihat berbagai keajaiban di alam dunia. Pada suatu hari, Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan pasukannya yang terdiri dari manusia, terdiri dari jin, dan burung melakukan perjalanan ke tempat yang belum pernah beliau kunjungi sebelumnya. Saat sedang terbang melintasi sebuah wilayah, Nabiullah Sulaiman melihat sesuatu yang sangat mencolok, yaitu melihat sebuah kubah bercahaya yang terbuat dari permata. Dengan penuh rasa penasaran, Nabiullah Sulaiman alaihissalam mendekati kubah tersebut dan Nabiullah Sulaiman mencoba masuk. Namun Nabiullah Sulaiman sangat terkejut karena pintu kubah itu tidak memiliki celah untuk dimasuki. Sobat Mika TV 9, qadarullah, tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Sulaiman alaihissalam dapat berbicara dengan seseorang yang ada di dalam kubah itu. Seseorang yang ada di dalam kubah itu adalah seorang pemuda yang tampak bercahaya, seolah-olah telah lama tinggal di dalam tempat itu. Nabiullah Sulaiman alaihissalam lalu bertanya kepada seorang pemuda tadi, "Wahai pemuda, sebenarnya kamu ini siapa? Dan bagaimana kamu bisa tinggal di dalam kubah ini?" Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada pemuda tersebut. Dengan tenang, pemuda tadi menjawab pertanyaan Nabi Sulaiman. "Aku adalah hamba Allah yang memilih untuk menghabiskan hidup dalam ibadah. Dengan rahmatnya, aku ditempatkan di sini jauh dari godaan dunia," kata sang pemuda tadi. Nabiullah Sulaiman sangat terkejut dengan jawaban sang pemuda tadi. Nabi Sulaiman pun lalu bertanya lagi, "Bagaimana kamu bisa hidup tanpa makanan dan minuman?" Tanya Nabi Sulaiman. Lalu sang pemuda menjawab, "Allah yang memberiku rezeki langsung tanpa perantara. Aku tak pernah merasa lapar ataupun haus karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupiku dengan karunia-Nya." Mendengar jawaban itu, Nabiullah Sulaiman pun sangat menyadari bahwa betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dirinya ialah seorang raja dan seorang nabi yang memiliki segala sesuatunya, ternyata ada hamba Allah
yang hidup dalam kesederhanaan, akan tetapi mendapatkan nikmat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Sulaiman alaihissalam akhirnya meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakjuban kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Zat yang Maha Kuasa, kuasa dalam segala-galanya. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sobat Mika TV 9, meskipun Nabiullah Sulaiman alaihissalam memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa, akan tetapi Nabiullah Sulaiman tetaplah seorang makhluk, tetaplah seorang manusia yang satu saat pasti akan meninggal dunia. Nabiullah Sulaiman alaihissalam wafat saat sedang bersandar pada tongkatnya. Akan tetapi kematiannya baru diketahui setelah rayap-rayap memakan tongkatnya, hingga akhirnya tubuh beliau roboh. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautih illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atih. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu bil 'adzabil muhin. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa hanya Allah lah yang maha kekal selama-lamanya, yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Sobat Mika TV 9, dari kisah yang sangat luar biasa ini ada 3 pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, kecerdasan dan kebijaksanaan lebih berharga daripada harta benda. Yang kedua, kekuasaan ialah amanah, bukan kebanggaan. Yang ketiga, tidak ada kekuatan yang melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Mika TV 9, semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu bersyukur dan berbuat baik dalam kehidupan kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen biar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.